Oke, saat ini saya berada di sebuah tempat yaitu kacamata Karista Optical ya. Dan ini posisinya di depan Pasar Kopro. Di samping sebelah kanan ada masjid ya. Lalu kemudian di depan ada toko bahan bangunan. Dan di samping sebelah kiri atau sebelah kanan ini ada Bank BRI. Dan inilah kacamata Karista Optical ya. Kemudian kita segera masuk. Ada tempat parkirnya. Dan ini tempat parkirnya salah satu yang, dan ini kita akan segera masuk. Nah, ketika masuk ini sudah ada berbagai jenis kacamata. Ya. Demikian juga ini berbagai rangkaian kacamata yang tersedia. Nah, kita akan bertemu dengan owner dan juga sekaligus pengusaha kacamata saat ini. Selamat siang Pak Pendeta Ishak. Nah, beliau ini adalah Pak Pendeta Ishak. Nah, beliau ini owner dan juga usaha dari kacamata ini. Berbagai jenis kacamata apa saja yang ada di sini, Pak? Ya, mulai dari logam titanium dan sebagainya. Yang lagi ngetren anak-anak muda kebanyakan lahannya dari semacam plastik begini. Oh, ini yang plastik ini Pak? Ya, ini wanita dan pria hampir sama. Oke. Ini hanya untuk pria umumnya. Tapi ada juga yang suka seperti yang itu wanita. Kalau di belakang Bapak itu semua untuk wanita. Oh, ini yang khusus kacamata wanita ya Pak? Ya, sebelah sini anak-anak. Oh, sebelah sini anak-anak. Oke. Nah, bagaimana proses ketika orang masuk ke sini untuk supaya bisa mendapatkan kacamata begitu? Ya, tentu ada kalanya mereka cari dulu bentuk frame yang mereka suka, yang dimana sudah mereka cocok, mereka diperiksa Pemeriksaan mata. Tapi ada juga yang mau periksa dulu baru cari bingkai yang cocok. Oh, bingkai yang cocok ya. Cocok. Tapi ya antara begitulah. Di sini dulu pilih bingkai, pilih frame-nya, baru diperiksa atau diperiksa dulu baru. Oke. Jadi kita mempunyai alat pemeriksa mata dengan komputer VR 4000. Ini pemeriksaan. bisa mendeteksi juga orang itu hanya minus plus atau silinder atau memang sudah terkena katarak, jadi langsung ketahuan. Iya, iya. Ini alat untuk mengukur mata. Pengukur mata ini ya, Ini alat untuk mengukur lensa. Ini pengukur lensa. Ya, top itu namanya lens meter. Lens meter. Yang ininya komputernya. Komputer ya, oke. Tapi tidak cukup hanya dengan komputer, ini kan sifatnya subjektif gitu. Ya, nggak ditanya-tanya. Iya. Lalu kemudian setelah dari sana kita periksa lagi orang itu dengan manual. Oh, dengan manual ini ya. Ya, dengan manual. Ini cek final. Cek final ya. Ya. Itu cuma yang dari komputer cuma guidance. Oh, guidance ya. Ya, guidance. Nah, setelah dari tahap pertama ini, lalu kemudian tahap yang kedua adalah ini ya Pak. Ini pemeriksaan lensa. Ya, kita nanti baru kita tentukan udah ketemu ukurannya sudah dapat. Kita tanyakan mau lensanya lensa jenis apa. Oke, ya. Apa untuk single vision, apa untuk multifokal gitu.
di sana ditentukan. Kalau single vision itu apa makna atau artinya? Kalau single vision itu hanya satu ukuran. Oh, satu ukuran. Yang jauh saja, Ah. atau baca saja satu aja. Tapi kalau yang multifocal bisa jauh, bisa sedang, bisa dekat. Jadi dia progresif namanya. Iya. Oh, kacamata progresif Iya. ya. Itu untuk usia berapapun bisa Pak ya, misalnya Ya, dari. biasanya kalau yang udah progresif itu di atas 40. Oh, di atas 40. Iya, karena ada minus, ada plus. Oh. Nah, Iya. jadi baru prosesnya itu baru transaksi. Ya, Oh, iya. jenis lensanya banyak. Iya, iya. Selain merek, terus ketebalan, banyak hal yang ditentukan. Ada yang fotokromik, namanya bisa berubah warna. Kalau kena sinar matahari dia menjadi teduh, tapi kalau dalam ruangan atau malam hari putih lagi. Oh, gitu. Gitu. Iya. Terus ada lapisan coating namanya. Di coat itu untuk anti radiasi, ada untuk anti refleksi doang, ada juga. Jadi bermacam-macam lensa. Dari awal sampai bisa mendapatkan kacamata itu prosesnya berapa lama Pak? Tergantung dari jenis lensa dan ukurannya. Kalau yang jenis lensanya ada, terus stoknya ada, bisa ditunggu bahkan. Iya. Bisa ditunggu. Tapi kalau harus masuk ke lab, karena ukurannya itu kombinasinya banyak. Biasanya udah minus, silinder, plus lagi. Jadi harus di lab. Kita nggak punya alatnya. Itu hanya optik-optik yang punya optik banyak, karena minimal itu baru break even orang punya alatnya itu kalau satu hari bisa 30 sampai 50. 30 sampai 50. Ya, kalau cuman seperti kita ya 5 apa gitu, belum nggak bisa break even untuk alatnya saja. Iya, iya. Jadi kita masukin ke mereka yang punya. Oke. Iya. Gitu. Oke, Pak. Kemudian ini sudah berapa lama Pak usaha ini, Pak? Kita persisnya yang ini berdiri tanggal 4 April 1988. Oh, 88. Ya, jadi sampai sekarang kira-kira udah 38 tahun. 38 tahun ya. Ya. Begitu luar biasa sekali, sudah lama banget ya. Ini kacamata Karista sudah memiliki pengalaman hampir 40 tahun ya. Ya, ini jadi tidak ada ragunya kalau mau membutuhkan terkait dengan kacamata bisa datang di tempat Karista Optical. Nah, mungkin apa yang disarankan oleh Bapak selaku owner ataupun usaha ini? Ya, umumnya kita apalagi sekarang anak-anak mulai dari sekolah dasar udah menggunakan Kacamata. Banyak kan memang sekarang begitu, karena mereka aktivitasnya komputer lah, terus alat-alat elektronik lainnya, handphone, bahkan sinar cahayanya itu banyak mempengaruhi kesehatan mata. Iya. Ya, jadi sekarang tuh pasiennya lebih banyak anak-anak Oh, sekolah. malah anak-anak sekolah. Iya. Dari anak SD. Iya. SD, apalagi yang terus sehari-hari pegawai juga yang kerjaannya dengan komputer terus-menerus. Iya. Iya, benar. Kalau orang yang usia 40 tahun itu kira-kira berapa lama biasanya Pak untuk bisa? Ya, itu umur 40 secara umum tuh manusiawi lah. 40 tahun itu namanya presbiopia. Oh, presbiopia. Presbiopia itu untuk melihat dekat. Untuk melihat dekat itu karena kelenturan otot mata kita udah mulai kurang fleksibel gitu. Dan dia susah berakomodasi, harus kacamata plus minimal. Nah, ada yang hanya plus, hanya untuk baca, tapi karena kalau mau pakai terus-menerus harus jauh dan dekat, yang menjadi satu yang saya bilang tadi progresif, sekarang umumnya dengan progresif lens.
Iya. Iya. Ya, lebih nyaman dan lebih kalau saya buka pasang itu. Oke, Pak. Iya. Oke, Pak. Mungkin ada yang lagi mungkin mau disampaikan? Ada lagi orang yang sekarang kan selain buat fashion juga untuk lebih nggak kacamata kan kadang-kadang ribet untuk olahragawan, untuk wartawan umumnya seperti gitu yang mempergunakan kamera kalau pakai kacamata kan ada susah. Bermasalah itu Ya, ya. susah lah olahraga apalagi ya. Mereka mempergunakan soft lens. Oh, soft Soft lens. contact lens ya. Nah itu banyak yang bahkan kalau yang fashion itu ada yang warnanya abu-abu, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang macam-macam berwarna. Iya. Yang warna itulah. Iya. Oke, nah itu yang mengenai masalah harga mungkin barangkali bisa disampaikan mereka. Ya, kita udah pastikan sejak kita buka harga price list di dalam kacamata itu harga jualnya selalu diberi diskon 20%. Oke, ya. Iya. Jadi pemirsa bisa mengetahui terkait masalah harga ada jaminan 20% diskonnya ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan penting kalau misalnya mengambil keputusan untuk menggunakan ataupun membeli ataupun mengkonsumsi kacamata di Karista Optika. Baik, itu yang sudah disampaikan. Terima kasih. Ini jadi saya demikian perlu diinformasikan ya terkait dengan kacamata yang saat ini tersedia. Ya. Nah, saya sendiri juga menggunakan kacamata yang ada di sini dan saya sudah merasakan manfaat dari kacamata Karista ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan ini bukan hanya sekedar informasi, tapi saya sendiri adalah sebagai salah satu bukti konsumen yang setia untuk menggunakan kacamata di sini. Dan bagi semuanya siapapun yang mau berkenan untuk bisa memanfaatkan kacamata di sini, ya dipersilahkan untuk datang langsung dan buktikan sendiri di depan Pasar Kopro, di samping ada Bank BRI ya. Itu. Oke, cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga ini memiliki manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. See you on the top. God bless you all. Terima kasih.